Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Ajijah Jamil dengan NPM 193507516157. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah metode bisnis kanvas untuk ujian tengah semester. Nah, jadi ide bisnis yang akan saya kembangkan menggunakan metode bisnis kanvas ini adalah bisnis yang bergerak di bidang properti. Nah, yaitu bisnis usaha kos-kosan. Saya mengambil contoh dari kos-kosan. Kos-kosan adalah sebuah gagasan bisnis di bidang properti, yaitu berupa menyewakan sebuah kamar untuk ditinggal oleh penyewa selama masa atau periode tertentu. Nah, sesuai kebutuhannya atau keinginannya pihak yang penyewa. Rencana awal yang disusun dimulai dari hal yang sangat mendasar, yaitu dengan cara memahami bagaimana sistem bisnis kos-kosan, mensurvei harga pasar yang diperlukan, dan melihat target market yang menjadi tujuan dalam bisnis usaha. Beberapa elemen-elemen penting pada pembuatan bisnis model kanvas itu, yaitu salah satunya ada customer segment. Apa sih customer segment itu? Elemen pertama yang harus Anda miliki dalam memulai bisnis model kanvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Misalnya, suatu maskapai penerbangan mengeluarkan dua produk untuk memenuhi kebutuhan dua segmen tersebut. Nah, pelanggan yang berbeda, atau ada dua stasiun televisi yang menyajikan dua acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Terdapat beberapa elemen-elemen penting pada pembuatan bisnis model kanvas itu, yaitu salah satunya ada customer segment. Apa sih customer segment itu? Elemen pertama yang harus Anda miliki dalam memulai bisnis model kanvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Misalnya, suatu maskapai penerbangan mengeluarkan dua produk untuk memenuhi kebutuhan dua segmen tersebut. Nah, pelanggan yang berbeda, atau ada dua stasiun televisi yang menyajikan dua acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Nah, yang kedua itu ada value proposition. Apa sih? Nah, ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa aja? Sesungguhnya poin-poin yang ada dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. Hal ini menjadikan kesempatan bagi Anda untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis yang lainnya. Yang ketiga itu ada channel atau saluran. Adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga kepada konsumen. Melalui penggunaan channel yang tepat, Anda baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segment. Jadi, cobalah pikirkan channel apa yang ingin Anda gunakan dengan baik, karena penentuan channel adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Yang keempat, ada sumber pendapatan. Merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola maksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku atau produk kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Key research, sumber daya. Key research adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua sumber daya mulai dari pengolahan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proposal operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Yang keenam itu ada customer relationship, hubungan konsumen. Ini merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Selanjutnya ada aktivitas yang dijalankan. Seperti apa sih? Nah, semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Selanjutnya ada key partnership, kerjasama. Elemen ini berfungsi untuk mengorganisasikan aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan aktivitas dari key aktivitas. Ini aku akan melihatkan tabelnya bagaimana.
Tadi kan customer segment secara umum. Nah, sekarang customer segment yang akan aku bahas yaitu tentang kos-kosan. Apa sih? Menjelaskan berbagai kelompok masyarakat, khususnya mahasiswa yang berada di sekitar kos-kosan atau pegawai maupun keluarga yang hendak tinggal di daerah kos-kosan. Untuk value proposition-nya, pada elemen value proposition ini dijelaskan produk dan jasa yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan yang spesifik. Value proposition adalah alasan mengapa pelanggan pihak penyewa untuk menyewa di kos-kosan. Value proposition dari kos-kosan ini adalah karena kami untuk menyewa fasilitas kamar kos-kosan sesuai dengan keinginan maupun budget yang terjangkau, seperti fasilitas yang ini. Bagaimana sih untuk channelnya? Nah, channelnya itu kita bisa memasarkan iklan lewat media sosial, berbagai tempat konsumen mereka. Nah, salah satunya dengan cara marketing yang baik sehingga diterima baik oleh para customer relation. Nah, pada bagian customer relationship ini, kos-kosan melakukan terobosan melalui media sosial, yaitu Instagram, Facebook, atau website, sehingga mereka melakukan banyak hal-hal yang unik di media sosial untuk menarik para konsumen. Mana nih buat struktur biayanya? Elemen terakhir yaitu tak kalah pentingnya dengan kedelapan elemen yang tadi yang udah aku sebutin. Pembiayaan bisnis, mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis ini yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimaliskan resiko kerugian. Revenue streamnya, elemen revenue stream menggambarkan arus penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan dari masing-masing pelanggan. Pendapatan itu sendiri dapat melihat dari keuntungan dan penyewaan kamar kos-kosan dan keuntungan dari laundry dan tempat makan, karena kita juga menyediakan laundry dan tempat makan. Aktivitasnya merupakan hal-hal yang penting yang perlu dilakukan agar bisnis model dapat bekerja. Sebagai bisnis model pasti memiliki beberapa key aktivitas yang harus dioperasikan dengan sempurna. Contohnya adalah menyewakan kamar dengan beberapa alternatif fasilitas dengan harga yang terjangkau dan berbeda. Research-nya itu adalah aset-aset terpenting yang diperlukan agar model bisnis yang dimiliki dapat berjalan dengan baik, membuat kami mampu dalam menciptakan dan menawarkan value proposition, menjangkau pasar yang dituju dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang terakhir merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sebuah model bisnis. Pada elemen ini dijelaskan biaya terpenting yang muncul ketika mengoperasikan model bisnis tertentu. Partnership-nya itu adalah dijelaskan bahwa kemitraan utama menggambarkan jaringan saling sinergi sehingga membuat model bisnis dapat berjalan dengan baik dan nyaman. Untuk mengoptimalkan, kos-kosan melakukan kerjasama dengan bisnis dan usaha laundry dan juga menjual makanan. Ini yang dapat saya sampaikan, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan nilai UTS saya kali ini mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih juga buat Ibu yang sudah membimbing kami dalam matkul kewirausahaan.